Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Rasulullah pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci umat Islam yang namanya berada di dalam Al-Quran dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Seperti diketahui, sekarang ini Muslim menghadap kiblat berupa Ka'bah saat beribadah. Namun Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu dijadikan kiblat pertama bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memerintahkan sholat dan menghadap ke arah Masjidil Al-Aqsa, hal itu dimaksudkan agar ibadah umat Islam menghadap ke tempat yang suci serta bebas dari berbagai macam sesembahan. Pada saat itu kondisi Masjidil Haram masih dipenuhi oleh berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah dan senantiasa disembah oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Apabila sholat dilaksanakan menghadap Masjidil Haram, hal ini akan menjadi kebanggaan bagi kafir Quraisy bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Isra Mi'raj, di mana Ka'bah di Mekah yang menjadi kiblat kedua umat Islam, sedangkan Masjidil Aqsa berada di negeri yang sekarang dinamai Palestina sebagai kiblat pertama umat Islam. Buraq yang membawa Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa untuk singgah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labid menjelaskan dipilihnya Masjidil Al-Aqsa sebagai tempat singgah karena beberapa alasan, di antaranya agar Buraq dapat terbang ke langit dengan lurus. Syekh Nawawi juga meriwayatkan Masjidil Al-Aqsa berada pada posisi tegak lurus dengan pintu langit. Selain itu, Masjidil Al-Aqsa menjadi tempat para nabi Bani Israel dalam berdakwah, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Sedangkan Baitullah didirikan oleh malaikat sebelum diciptakan Nabi Adam, dan setelah itu diletakkan Masjidil Aqsa, dan jarak antara keduanya 40 tahun. Pada sebuah hadis lain disebutkan bahwa Ka'bah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika langit dan bumi ini diciptakan sebagai buih yang putih, maka dihamparkan tanah ke bumi di bawah Ka'bah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 58. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah,
yakni para nabi dan keturunan Nabi Adam, orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, keturunan Ibrahim dan Bani Israel atau Yakub, serta orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk dan sujud dan menangis. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi telah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sujud itu mestinya memiliki arah kiblat. Jika kiblatnya Nabi Syed, Nabi Idris, dan Nabi Nuh berada di tempat selain Ka'bah, maka bantahlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk umat manusia berada di Mekah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96. Oleh sebab itu patut dikatakan bahwa Ka'bah adalah arah kiblat seluruh para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa arah kiblat ke Ka'bah itu tetap dimuliakan selamanya. Sosok yang membangun Masjidil Al-Aqsa, sejumlah kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya menyebut bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Al-Aqsa adalah para malaikat. Mereka disebut menggaris dan menentukan tempatnya. Akan tetapi menurut pendapat jumhur dan yang paling dinilai sahih, orang pertama yang membangun Masjidil Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam. Namun tidak diketahui bagaimana bentuk bangunannya, dan riwayat yang menerangkan tentang proses pembangunan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam tidak diketahui bagaimana bentuk bangunannya, dan riwayat yang menerangkan tentang proses pembangunan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim merenovasi bangunan Nabi Adam alaihissalam tersebut dan meninggikan seperti yang ia lakukan terhadap Ka'bah di Mekah. Saat itu kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam disambut oleh raja penguasa Baitul Maqdis atau Raja Kan'an yang bernama Malki Syadi. Ia terkenal soleh dan berpegang pada ajaran tauhid. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian datanglah Nabi Yakub alaihissalam melakukan pembangunan Masjid Al-Aqsa, yakni memugar dan memperbaikinya. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam datang membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kokoh, indah, dan luas. Peristiwa pembangunan Masjidil Al-Aqsa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ini diceritakan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amru bin As. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, riwayat lain menyebut pembangunan Masjid Baitul Maqdis, ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki oleh seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak diinginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosa seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua, perkara yang pertama diberikan kepada Nabi Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Masjid Al-Aqsa yang dibangun kokoh pada masa Nabi Sulaiman
sekitar 950 sebelum Masehi, hancur ketika bangsa Babilonia datang menyerang. Masjid Al-Aqsa terus bertahan selama kurang lebih 370 tahun hingga datangnya bangsa Babilonia dengan dipimpin Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Mereka menyerang kota Baitul Maqdis dan merobohkannya. Mereka juga meruntuhkan Masjidil Al-Aqsa hingga akhirnya datanglah bangsa Persia dan Yunani, lalu Romawi. Masing-masing dari mereka membangun tempat ibadah sesuai agama kepercayaannya, termasuk patung dan berhala di dalam komplek Masjidil Al-Aqsa. Kondisi ini terus berlanjut hingga datanglah penguasa Romawi yang bernama Herodos pada tahun 20 sebelum Masehi. Ia kemudian membangun bangunan besar yang disebut Basilika di dalam komplek Masjidil Al-Aqsa. Ada juga pada satu masa di mana seorang jenderal Romawi yang bernama Titus melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi dan merobohkan rumah-rumah ibadah yang ada di Masjidil Al-Aqsa. Tak ada bangsa Yahudi tersisa. Pembangunan Masjidil Al-Aqsa terus berlanjut hingga para khalifah, di antaranya Umar bin Khattab dan Khalifah Al-Umawi Abdul Malik bin Marwan, dan disempurnakan oleh putranya bernama Walid bin Abdul Malik, dan dilanjutkan para khalifah dari berbagai daulah Islam serta penguasa kota Baitul Maqdis. Masjidil Al-Aqsa, kubah pertama di dunia, kubah di Dome of Rock, dibangun Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah ini disebut juga kubah pertama yang dibangun di dunia Islam. Mulanya kubah Dome of Rock merupakan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. Kemudian pada kekuasaan Turki Utsmani, kubahnya diperbaiki dan bagian bawahnya dilapisi marmer, sebagaimana yang tertera dalam buku Yerusalem, Satu Kota Tiga Imam. Di dalam Dome of Rock ada batu yang diyakini tempat singgah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum naik ke langit ketika Isra Mi'raj. Komplek Masjidil Al-Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem. Lalu setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Al-Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali. Masjidil Al-Aqsa pernah dibakar dan dihancurkan. Dalam sejarah Yerusalem, umat Yahudi, Kristen, dan Islam saling berperang untuk merebutkan tanah suci Yerusalem. Bahkan hingga saat ini, beberapa kali Masjidil Al-Aqsa hancur karena invasi dan peperangan. Meski akhirnya dibangun kembali, Masjidil Al-Aqsa juga pernah hancur karena bencana. Misalnya pada abad ke-7, Masjid Al-Aqsa hancur karena gempa bumi terjadi di wilayah Yerusalem. Begitupun pada saat pendudukan Israel pada tahun 1967. Kerusakan kompleks
Masjidil Al-Aqsa tidak bisa terhindarkan. Yang tidak kalah sengit adalah apa yang dilakukan seorang turis dari Australia bernama Dennis Michael Rohan. Ia dengan sengaja membakar masjid kiblah dan mimbar Nuruddin Zanki pada tahun 1969. 2 hari setelah pembakaran, Rohan ditahan pihak berwenang dan dianggap mengalami gangguan mental yang serius. Masjidil Al-Aqsa, tempat kitab Ihya Ulumuddin ditulis. Kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu kitab yang paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Untuk sementara waktu, Al-Ghazali pernah tinggal di Masjidil Al-Aqsa dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebuah bangunan di Masjidil Al-Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Al-Ghazali melahirkan magnum opusnya itu. Masjidil Al-Aqsa memiliki perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting di awal abad ke-20. Perpustakaan Masjidil Al-Aqsa didirikan oleh Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Masjidil Al-Aqsa dan mimbar buatan Jepara pada tahun 1969. Masjidil Al-Aqsa terbakar. Dalam insiden tersebut, mimbar Nuruddin Zanki atau yang lebih dikenal dengan mimbar Salahuddin ikut terbakar. Lalu Raja Yordania Abdullah bin Husain II memprakarsai pembuatan replika mimbar masjid tersebut berdasarkan laporan Andara Relief Internasional, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada urusan Palestina. 3 dari 5 orang yang ditugaskan untuk membuat mimbar Masjidil Al-Aqsa yang tersebut berasal dari Jepara, Indonesia. Masjidil Al-Aqsa mengilhami nama-nama yang sama di Jawa. Al-Quds merupakan nama Arab dari kota Yerusalem. Di wilayah inilah Masjidil Al-Aqsa berdiri. Di Gunung Moria berada salah seorang wali Songo, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, terinspirasi dengan nama-nama yang ada di Yerusalem tersebut. Kemudian ia membangun sebuah kota di Jawa Tengah dan menamainya Kudus. Nama masjid yang dibangun pun sama dengan yang ada di Yerusalem, yaitu Masjid Al-Aqsa. Nama masjid yang dibangunnya pun sama dengan yang ada di Yerusalem, yaitu Masjid Al-Aqsa. Begitupun jika di Yerusalem ada Gunung Moria, maka di Kudus juga ada Gunung Moria. Masjidil Al-Aqsa lokasinya di tempat yang diberkahi oleh Allah. Bercerita tentang hal ini dalam firman-Nya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Para ulama mengatakan, andaikan tidak ada keutamaan lain untuk Masjid Al-Aqsa selain ayat ini saja, maka hal itu sudah cukup. Masjid Al-Aqsa, tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan
Janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Masjid Al-Aqsa, tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Al-Quran Al-Anbiya ayat 71. Allah Azza wa Jalla berfirman juga, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Al-Anbiya ayat 81. Allah menjanjikan kemenangan Masjidil Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Al-Isra ayat 7. Masjidil Al-Aqsa termasuk 3 masjid yang dibolehkan niatnya untuk dituju dalam rangka ibadah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa, dan masjidku ini Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjidil Al-Aqsa kiblat pertama kaum muslimin sebelum dialihkan ke Ka'bah. Barrah bin Azib bercerita, kami telah sholat bersama Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi Muhammad berpindah ke arah kiblat ke Ka'bah Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid Al-Aqsa adalah tanah perkumpulan dan penyebaran dari Maimunah Maulah Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang Al-Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW berkata, dia adalah tempat perkumpulan dan penyebaran. Masjidil Al-Aqsa tempat singgah perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah berkata, aku didatangi buruk, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai, dan di bawah Bighal. Laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Baitul Al-Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Masjidil Al-Aqsa, sholat di dalamnya menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi telah bersabda, tatkala Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Al-Maqdis, beliau meminta kepada Allah 3 perkara: hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satupun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya sholat,
kecuali akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Maka Nabi berkata, adapun 2 perkara, yang pertama beliau sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga juga diberikan. Hadis riwayat Nasai 693, Ibnu Majah 1408, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Taqrib 1178.